ahli materi dan ahli media. Baik, sini saya contohkan ada satu sumber dari UNJ kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Di sini tentang instrumen kelayakan. Kenapa perlu ada instrumen kelayakan? Agar kalian pengembangan media sesuai dengan kriteria yang ada. Kemarin di awal-awal itu pengembangan kalian menggunakan model pengembangan apa? Disepakati di setiap kelompok atau hanya yang begitu aja? Belum Gimana? ada sih Pak. Belum ada ketentuan pakai model pengembangan apa gitu ya? Atau minta tolong diganti di depan namanya ditambahkan nama kelompoknya dulu biar saya tahu ada berapa kelompok yang ada di sini. Ini kelompok besar ya? Sekelompok 6 orang, 7 orang. Enggak Pak, kelompok kecil. Ini satu Kalau kelompok kelompok. kecil, ya, oke, cukup berarti. Silakan tambahkan nama kelompoknya sambil jalan ya. Baik, dalam pengembangan instrumen itu ada setidaknya 3 instrumen yang akan kalian kembangkan, ya, instrumen untuk ahli materi, ahli media, dan nanti kelayakan untuk calon pengguna gitu ya. Salah satu yang bisa kita gali adalah contoh dari instrumen yang sudah ada dalam lampiran ini gitu ya. Di sini saya melihat ada kesesuaian untuk pengembangan media yang dikembangkan. Nanti silakan dieksplorasi lagi apakah layak apa enggak penyataannya ada dan modifikasi lagi sesuai dengan produk yang kita kembangkan. Ini contohnya modul ya. Ini tentang PMRI, realistik matematik ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kalian. Kalau tidak ada keterkaitan dengan ini ya nggak usah digunakan gitu ya. Nah ini tentang kelayakan isi kembali. Kan di awal kalian sudah melakukan analisis kebutuhan di sekolah gitu ya. Tentang kurikulumnya, standar kerja. Pak, Gimana? Bapak share atau tidak Pak? Oh iya belum ya. Lupa saya. Tidak belum. Pantesan tengah-tengah aja. Salwa bengong itu Salwa tuh. Lupa saya. Baik. Ya, ini contohnya. Ini kita akan coba bahas setidaknya dari kisi-kisi untuk modul instrumen ahli materi ya dan ahli media. Nanti silakan kembangkan lagi untuk instrumen yang lain gitu ya. Nah, ini RME, cuma kita ambil bagian yang kita perlukan saja. Untuk kelayakan isi, pertama kalian melihat merujuk pada kurikulum yang ada. Kalau dia pakai K13 SKKD, tapi kalau dia pakai Merdeka berarti apa namanya itu TP dan sebagainya gitu ya, menyesuaikan. Jadi nanti sih ada indikator tentang kurikulumnya. Lalu keakuratan materi, ini tentang konten base-nya. Jangan sampai nanti yang menjadikan kembangkan menyalahi konsep materi yang ada gitu ya. Lalu pendukung materi pembelajaran. Nah, ini baiknya saat mengembangkan alat peraga sih disediakan juga how to use-nya sama beberapa contoh untuk mengerjakannya. Jadi misalkan kalian mengembangkan suatu alat peraga, eh, bagaimana menunjukkan perkalian bilangan bulat alat peraga ya. Maka selain membuat how to use-nya, gunakan buat juga untuk kayak semacam LKPD-nya menggunakan alat peraga tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai malah kehilangan arah untuk menggunakan alat tersebut gitu ya. Lalu kemutahiran materi terkait dengan perkembangan materi yang lagi dijelaskan gitu ya. Kelayakan penyajian, ini ada teknik penyajian, eh, kepenyajian produk ya. Penyajian produk, tadi kita akan lihat penyataannya. Kalau tidak diperlukan boleh dihapus indikator ini, tapi jangan sampai hilang sama sekali untuk penyajian. Ini lebih ke packaging, penyajian dari produk kalian. Dari sisi bentuknya kah, gitu ya, ukuran dan sebagainya, nanti sesuaikan dengan produk yang akan dikembangkan. Nah, tadi penyajian dan sebagainya, silahkan dicari indikator yang lain gitu ya. Lalu kalau penilaian bahasa mungkin tidak ya, karena produk rata-rata mengembangkan produk ini kan handsmade ya, hands on ya, betul ya? Lalu Handphone apa Pak? produk nyata yang bisa dipegang, digunakan, Iya, iya. ya Iya Pak. bukan bukan digital kan? Iya bukan Pak. Oke, berarti kan menyesuaikan dengan penyajian packagingnya ya, produknya, ukurannya, dimensinya, terus apa namanya ke apa namanya
Kalau dia pakai chat, kelayakan chatnya dan sebagainya. Lebih kepada si produknya secara fisik. Yang nomor dua itu nantinya. Ya, kalau nomor satu itu lebih kepada kontennya, yang menyertai produknya. Nomor dua itu lebih ke fisik penyajiannya. Maksudnya kalau untuk produk yang bentuknya bisa dipegang, dirasa, diraba itu cukup dua ya. Kalau bahasa kan nanti beda lagi untuk penggunaannya gitu ya. Jadi silahkan ngambil dua saja, kelayakan isi dan kelayakan penyajian. Nanti disesuaikan penyataannya. Oke, ini untuk ahli materi. Ya, nah ini contoh penyataannya bisa menyesuaikan. Nah ini dari BSNP. Yang nanti kalau yang PMDD itu kan ini beda lagi nanti kontennya. Nah, ini kelengkapan materinya, lengkap atau tidak, keluasannya, kedalamannya, standar. Kalau terhubung dengan penggunaan produknya gitu ya. Jangan sampai nanti tidak terkait dengan penggunaan produknya gitu ya. Keakuratan juga sama, silakan menyesuaikan saja dengan kata-katanya. Terus, tadi satu lagi apa tadi? Eh, Penyajian. Ya, penyajian itu terhadap fisik dari apa namanya fisik dari produknya gitu ya. Oke, ini aspek keisinya tadi eh, kesesuaian nanti dengan SKKD ini kan berarti dari satu indikator dituangkan menjadi tiga butir pernyataan gitu ya. Ini SKKD ini yang pertama tadi, ini yang pertama, lalu kedua, terusnya nanti masing-masing pernyataan ada di sini ya. Boleh nggak lebih kurang dari tiga? Boleh. Seminimal mungkin satu. Tapi baiknya lebih dari satu, minimal dua. Gitu ya. Kalau kalian menyusun instrumen, ya sebisa mungkin lebih dari dua. Nanti saat divalidasi oleh ahli untuk instrumennya, kalaupun dihapus satu, tinggal dua pernyataannya. Bisa dipahami ya? Jadi jangan bikin instrumen cuma satu pernyataan. Ya, di awal bikin satu. Nanti saat si ahli validator instrumennya, instrumen validator ya nanti ya, menyatakan nggak layak, hilang nanti ini indikator yang bagian cuma satu pernyataan. Jadi kalau bisa, kalau diusahakan tiga lah minimal satu indikator. Sehingga nanti kalau dihapus satu tinggal dua. Oke, bisa dipahami ya? Ini nanti silakan dieksplorasi lagi. Ingat, instrumen yang kalian kembangkan harus divalidasi lagi oleh ahli. Ya, nanti setelah validasi oleh ahli, instrumennya oke, valid, baru bisa digunakan untuk pengambilan datanya. Gitu ya. Nah, sekali lagi silakan menggunakan data yang ada ini. Nah, penyajian, ini konsepsi sistematika penyajian misalkan. Lalu nanti apa namanya dan yang lainnya gitu ya. Kalau ini fisik ya kalian ya, lihat dimensinya, kualitas dari produknya, misalkan pakai chatnya gimana, semuanya dikaji dan apa namanya dimintakan pernyataan dalam butir penilaian instrumen ini gitu ya. Nah, kalau untuk penyajian di sini boleh juga, tapi kalian harus buat memang semacam lembar kerjanya untuk menggunakan itu, gitu ya. Kan saat kalian membuat alat peraga yang memang harus digunakan dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran, pasti ada petunjuknya. Selain petunjuk pengguna, ada juga semacam lembar kerjanya untuk peserta menggunakan itu, bagaimana cara menggunakannya, gitu ya, dengan baik. Oke. Terus penilaian bahasa itu menyesuaikan dengan tadi konten untuk modul dan how to use-nya dengan buku panduannya. Gitu. Ini materinya, lalu kita coba ke medianya. Ini apa ini? Ini deskripsi. Kayaknya pernah ya mata kuliah sebelumnya ya. Kalau kalian membuat suatu instrumen dengan kalimat yang pendek, maka perlu ada penjelasan dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen itu. Kalau kalian membuat suatu kalimat yang cukup panjang dan jelas di dalam instrumennya, maka deskripsi ini nggak perlu. Silakan menyesuaikan saja. Saya kembalikan ke kelompok kalian, bagaimana mengembangkannya. Apakah mau kalimat pendek dan deskripsi seperti ini, atau inginnya kalimat panjang tanpa deskripsi. Menyesuaikan aja nanti, ya. Silakan diatur.
Yang jelas sesuai dengan rujukan yang sudah disepakati ini. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ahli media. Ya, ini fisiknya juga dinilai. Oh, maaf. Oh, sorry. Kalau gitu yang tadi, untuk yang ini, maaf, maaf. Ternyata yang fisik di ahli media. Nah, yang ini lebih pendukungnya ya, ke pendukung. Selain bikin produknya, kalian juga bikin lembar kerjanya. Ini dinilai untuk lembar kerjanya. Ya. Nah, kalau produknya, fisiknya, dinilai di ahli media. Lupa saya. Nah, ini. Ya, ahli media fisiknya. Fisiknya. Dari mulai bahannya, yang utamanya kalau alat peraga itu, apa, user friendly-nya sama ramah anak untuk digunakan, tidak tajam dan sebagainya. Silakan dibuat kata-katanya nanti untuk unsur-unsurnya gitu ya. Hanya satu saja cukup untuk fisiknya. Gitu. Oke, sampai sini penjelasan singkatnya. Ada pernyataan atau pertanyaan? Silakan. Oh, Bapak. Silakan. Berarti yang LKPD itu maksudnya sama aja. Pertama kan kita juga pasti ada langkah-langkahnya kan Pak, kayak langkah-langkah penggunaan How to produknya, use-nya. How to ya use. how to use-nya. Hmm. Itu kan udah pasti ada. Nah, LKPD ini maksudnya soal-soal yang soal-soal yang nanti mereka akan jawab di LKPD atau gimana Pak? Nah, ini makanya di awal saya bilangnya pakai report dulu. Jadi saya bisa nyontohin langsung. Kalau misalkan nih timnya Adita atau tim FT bikinnya produk ini, nanti saya bisa gambarkan, oh lembar kerjanya seperti ini, gitu loh maksud saya. Tadi makanya saya bilang pakai report dulu, jadi saya kebayang produk kalian apa nyontohinnya. Ini contohnya gini, eh kalian ingat nggak tentang konsep trigonometri? Posisi miring yang pakai apa namanya, tiga bangun segi empat ya kalau nggak salah ya, tiga bangun segi empat dibuat segitiga gitu, ingat nggak buat siku-siku, kebayang nggak kebayang ya, saya juga nggak kebayang sih. Makanya contoh deh, safety produknya apa, tentang apa safety? Ini Pak, timbangan sederhana buat timbangan untuk konsep SPLDV. SPLDV-nya apa yang diambil, Kok dua timbangannya buat variabel, apa? satu satu variabel Pak. LSP bersama linear, LSP. Pak. Sama linear satu variabel. Ya, Iya Pak. Oke, timbangannya itu untuk apa? Timbangannya itu untuk mencari X atau Y-nya Pak, atau variabel yang tidak ketahui, jadi menyamakan sisi kanan dan sisi kiri. Oke, ya. Berarti saat how to use-nya kan berarti ada tahapan-tahapan menggunakan produknya. Ya, Ini timbangan misalkan gitu ya. Yang satu diisi apa, yang satu diisi apa gitu ya. Nanti menyamakan gitu kira-kira gitu ya. Kan itu how to use-nya. Dia suruh taruh, taruh dan sebagainya gitu ya. Nah, contoh soalnya kan belum ada tuh. Nah, contoh soalnya dituangkan dalam lembar kerjanya. Lembar kerjanya bertahap. Dari mulai dikasih soal yang memang rutin, yang biasa. Ya, misalkan eh, PLSV ya, misalnya satu variabel ya. Misalkan 3X ditambah 5 sama dengan sekian gitu kan. Ya. Nah, itu misalkan X-nya apa misalkan dan sebagainya pakai timbangan itu kan. Nah, itu soal yang biasa. Nanti yang rutinnya adalah menggunakan soal cerita. Tambah lagi nanti tambahkan soal di LKPD-nya adalah content based, context based, sorry. Yang bisa realistik matematiknya ditambah, yang bisa dilihat oleh mereka sehari-hari. Jadi tiga tahapan. Tahapan pertama biar dia menggunakan alat peraga secara biasa dengan contoh soal yang umum digunakan. Yang kedua naikkan level soalnya. Yang ketiga gunakan eh, masalah nyata untuk permasalahan di soalnya tersebut di lembar kerjanya. Jadi udah nggak ada materi di lembar kerjanya. Saya dipahami? berarti Pak di tingkat yang kedua dan tingkat ketiga itu tidak perlu menggunakan alat peraga lagi.
Harapan tingkat tiga nggak perlu. Tingkat kedua Oh, masih. oke, oke. Jadi Kan yang satu, dibangun dua, konsepnya kan, konsep supaya iya, anak tahu bagaimana menemukan X-nya gitu kan ya. iya. Nah, dengan kalimat matematika sederhana, misalkan tadi 3X tambah 4 sama dengan 10 misalkan. Kan sederhana dengan alat peraga. Ditambah soal cerita berikutnya, tapi yang masih dekat-dekat dengan soal yang tadi. Ya, saat dia dikasih soal yang real case, nah itu diharapkan sudah nggak pakai alat peraga. Harapannya begitu. Insya Allah. Oke, Paham. manggut-manggut aja lihat. Manggut ngapain dia? Ngerti. Baik, jadi pahami ya. Nah, yang penting sekarang adalah tugasnya adalah bagaimana mengembangkan instrumen untuk kelayakan alat peraga yang dikembangkan dan kelayakan lembar kerjanya. Ya, perlu dipahami lembar kerja digunakan dalam pembelajaran di kelas, gitu ya. Artinya ada peran guru. Peran guru sejauh mana? Dan ada namanya apa ya? Lompatan belajar, learning trajectory-nya. Jadi jangan sampai hilang lompatan itu. Jadi saat membuat soal dalam bentuk lembar kerja itu jangan sampai nanti dari tiba-tiba soal yang sulit. Jangan, ya. Step by step dari yang mudah, sedang sampai ke sulit. Syukur-syukur bisa membuat soal AWTS gitu ya, akan lebih baik. Itu. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau Nesya udah manggut-manggut berarti aman. Kalau Tahnia udah naikin kamera ke atas, nggak itu udah bisa berarti. Diturunin lagi sama Tahnia tuh. Tahnia ada aja nih. Baik, sudah paham ya? Karena sudah ikut mata kuliah saya di 2 kali pertemuan sebelumnya, 2 kali semester sebelumnya ya. Jadi harusnya untuk bikin instrumen nggak sulit harusnya. Berbedanya sekarang di 2 mata kuliah sebelumnya bentuknya digital. Sekarang bentuknya hands on yang bisa diraba dan dipegang. Memang ada perbedaan karakteristik, tapi saya yakin bisa disesuaikan oleh kalian gitu ya. Oke, cukup jelas? Aska jelas Aska? Manggut, oke. Ah, Anissa nih. Anissa jelas Anissa yang baru muncul nih. Geleng-geleng dia off cam lagi nggak sering banget Anissa nih. Del, aman Del? Aman. Ya. Walaupun dia di mute tapi kedengeran di telinga saya kok. Tenang aja Del. Oke, bisa lanjut ya. Sekarang gantian saya mau tahu progresnya. Nggak usah lama-lama. Satu kelompok 3 menit aja. Gambaran singkatnya aja biar saya tahu. Karena kan saya kemarin nggak pernah ikut kuliah kalian ya dengan Pak Aris ya. Dan saya yakin udah mau selesai sih produknya. Saya yakin banget nih wajah-wajah Tahni, Anissa, Lia. Ini kayaknya produknya udah mau kelar kayaknya nih. Yang geleng-geleng itu berarti udah mau kelar. Itu cuman gimmick aja biasanya geleng-geleng itu ya. Ya, apalagi Dila itu udah oke tuh kayaknya tuh. Ya, jadi harusnya sudah mulai beranjak kepada pembuatan laporannya sama pelan-pelan menyusun untuk artikelnya gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau tadi ngobrol dengan Bu Meli mau ikut lomba, cuma kayaknya kalian nggak siap ikut lomba ya. Nanti dulu ya lombanya ya. Jadi ini dulu kalian dulu untuk produknya. Baik, silakan. Oh, saya random aja ya untuk maju kelompoknya ya, nggak usah lama-lama. Semut saya aja. Ada berapa kelompok semuanya? Total ada 10, Pak. 10, baik. Saya random aja dari kelompok 5. Kelompok 5 siapa? Saya Pak, Saya Pak, Ya, Madia sama siapa? saya sama Fauzan Pak. Fatimah dan Grace. Mana Grace? Madia, Fauzan sama Grace, mana Grace-nya? Kok di saya nggak ada tampilannya? Pak saya izin open Pak, soalnya sinyalnya jelek. Ya, mana Grace? Oh ada Grace. Nggak kelihatan sih Grace dari tadi. Izin, Silakan, Pak. sampaikan apa yang dikerjakan. Nggak usah lama-lama, 3 menit aja. Kalau ada foto, tunjukkan fotonya. Kalau nggak ada, cerita dulu aja. Pak mau izin ngejelasin ya Pak. Ya, izin diberikan. Oke, jadi kita itu kan mau bikin papan magnetik buat gambaran konsep pengukuran luas gitu ya Pak. Jadi kita
akhirnya bikin papannya itu pakai akrilik. Ukurannya itu kemarin 60 kali 40 kali 60 atau 60 kali 120, saya lupa deh. Terus nanti 60. niatnya papannya itu bakal kita lapisin sama kertas magnetik, dan papannya kemarin tinggal finishing aja, kita udah bikin sama kertas magnetiknya baru kita beli satu buat uji coba kemarin, gagal atau enggak kira-kira kalau misalkan kita pakai. Terus kita juga bikin bidang-bidang geometrinya itu ada segitiga sama persegi buat beberapa ukuran gitu. Tiap ukuran dia ada dua bentuk. Jadi kita pakai ukuran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 10. Yang baru yang ukuran 3 kali 3 ada satu, 4 kali 4 ada satu, 5 kali 5 ada satu, 6 kali 6 eh, udah semua segitiga sama perseginya. Untuk 8 kali 8 juga udah semua. Nah, jadi sisanya yang ukuran 7, ukuran 9, 10 itu belum dibikin geometrinya. Gitu. Dari yang lain ada tambahan nggak? Em, dari aku ada tambahan. Jadi tadi kan baru yang geometri segitiga sama persegi ya Pak. Rencana kalau misalnya rencana awal itu sebenarnya kita mau segitiga sama sisi sama persegi, terus yang satu lagi itu persegi panjang. Kalau misalnya waktunya kurang nyampe, berarti kita cuma bikin yang persegi sama yang segitiga sama sisi. Cuman kalau misalnya waktunya masih bisa buat bikin persegi panjang, berarti kan itu ukurannya lebih kombinasinya lebih banyak ya Pak, bukan karena panjang sama lebar. Nah, gitu Pak. Sama buat yang papannya tadi itu kan papannya udah. Nah, kita rencananya di pinggirannya itu bakalan kayak dikasih apa kayu lagi buat pengamannya. Karena kan kalau akrilik itu pinggir-pinggirannya tajam ya Pak. Jadi supaya aman dipegang, itu mau dikasih kayak kayu di papan tulis gitu apa di pinggirannya. Oke. Ya, ada lagi? Jan, mau nambahin Jan? Ini ya, Pak, paling kalau sempat kita mau bikin standnya gitu Pak, biar bisa berdiri. Nggak perlu Oke, dipegang. baik. Berarti bentuknya adalah lembaran gitu ya. Nanti ada magnetik, nanti digerakkan magnet, nempel-nempel pakai magnet gitu ya. Iya Pak. Iya, Ya, nempelin, Oke. tapi bentuknya papan, Pak, bukan lembaran. Ya masih lembaran papan. Oh, iya. Kan kalau bahasanya akrilik per lembaran bahasanya kan? Ya. Oke, kebayang. Saya kebayang. Silakan dilanjut. Nah, nanti untuk teknik finishingnya untuk supaya nggak tajam, silakan disesuaikan gitu ya. Manfaatkan apa yang ada di lab workshop gitu ya. Jangan lupa nanti menambahkan ya tadi lembar kerjanya sehingga nanti dia pakai bisa digunakan secara tepat dengan apa namanya yang tujuan kalian. Pertanyaan saya adalah apakah sesuai dengan list kebutuhan yang kalian kembangkan? List kebutuhannya gimana? Kemarin itu kan kita ngelakuin kayak isi kuesioner gitu sama anak-anak SD kelas 4 ya Pak. Terus Hmm, di sana itu ada dari gurunya kita tahu ada 3 materi yang menurut gurunya anak-anaknya ini masih belum paham atau kesusahan dalam memahaminya. Itu kalau nggak salah ada volume, terus em, perkalian ya, perkalian sama em, apa satuan luas. Nah, setelah kita minta siswanya buat isi kuesioner, ternyata banyakkan dari mereka itu yang kesusahan di satuan luas. Makanya kita akhirnya bikin ini, Pak. Walaupun di awal tuh kita agak bingung sebenarnya satuan luas enaknya tuh dibikin media apa gitu, Pak. oke, maksud saya gini, kan oke kesatuan luas ya. Nah itu spesifik kepada satu bangun saja atau beberapa bangun yang memang kesulitan mereka. Beberapa bangun, Pak. Jadi dari segitiga, persegi, sama persegi panjang ini kita juga nyesuaiin dari buku Kemendikbud, Pak. Baik, Karena di berarti nanti kalian buat pembatasan masalahnya dalam laporannya. Kalau tadi kan kata Madia kalau nggak sanggup waktu nggak cukup waktunya cuma sampai sini aja gitu kan ya. Nah berarti nanti dibatasi di pembatasan masalah dibatasi karena hanya mencakup materi yang ini saja yang saat ini dibahas. Jadi paham ya? baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok 5. Lanjut kelompok 3. Ulan.
Hadir, Pak. Sama siapa Ulan? Sama Hasya, Meli, Meita. Wah, Nasya, Meli, Meita. Mana? Ya, Hasya ya, itu. Hasya, Meli, sama Meita. Meli ada. Meita, Hasya. Oke, lengkap sudah. Silakan sampaikan progresnya. Bikin apa sih? Kita kayak bikin papan permainan buat materi koordinat kartesius. Tapi ada kendala karena masih develop desain. Waktu itu sempat mau buat versi apa ya namanya hardnya, ya langsung pemainannya. Cuma ternyata kendala di size yang kita bikin desainnya tuh em, apa ya lebih besar daripada yang kita hitung di papan yang kita punya. Jadi kita Hmm. hold dulu bikin barangnya, kita coba resize lagi, coba bikin plan lagi. Maaf ya Pak, nggak on cam. Eh, Hmm. ya bikin, pokoknya lagi di plan ulang buat penyesuaiannya sih Pak. Tuh, Oke. Kenapa bisa berbeda ukurannya? karena gimana nggak jelasin ya? Ya gitu deh Pak. Ih, gimana sih? Ini bayangan saya nih, bayangan saya nih. Kamu udah buat desain di Canva, ya misalkan, apalah. Terus kan kamu udah misalkan ukurannya satu lembar A3, misalkan ya. Nah itu di Canva udah Mm-mm. oke. Nah kamu kan tinggal motong papannya atau akriliknya sesuai dengan ukuran itu, gitu ya. Nah kendalanya apa maksud saya itu? Pas dicoba sama games yang udah kita atur, ternyata apa ya Pak? Gamesnya tuh nggak masuk, bukan nggak sesuai sama apa yang kita pengen. Gimana ya ngejelasinnya? Gamesnya kan Eh dia bentuk gamesnya ini ya, apa namanya? eh Kartesius, Apa enggak? ya dia kayak vibes-nya tuh kayak main ulang enggak, tapi Oh, serius pakai soal. Nah, soalnya tuh enggak apa ya belum bisa di-connect sama si gamesnya ini. Jadi kayak kita masih nyari bahan apa yang bisa nyesuaiin soalnya. Jadi soalnya kan pengen berubah-berubah ya Pak. Kalau misalnya soalnya template satu paket gitu, takutnya nggak belajar. Jadi kayak pengen ada refresh, tapi penyesuaiannya belum dapet Pak gitu. Masih oke, di plan Meli aja. menambahin Mel. Ya Pak, izin Pak. Jadi masukin masuk bulan tuh kita tuh rencananya kan mau apa tuh kotaknya tuh 40 kali 40 ya Pak. Terus Hmm. kayak kekecilan. Nah, terus kita mau ubah desain jadi 50 kali 50. Nah, terus kita eh, tahapnya tuh baru motong kayunya 50 kali 50 Pak. Terus apa lagi ya? Terus kan kita nah mau buat desain untuk 50 kali 50 gitu. 50-50. Mm-mm. Bentuknya kotak-kotak Kayak seperti papan catur ya? Enggak. iya betul, betul Pak. Yang bisa Hmm. dilipat. Papan catur dilipat, berarti nanti ada kartu-kartu dalamnya ya? Iya Pak, itu yang soal kartu soal yang dibilang Mulan tadi Pak. Hmm. Nanti untuk karakternya, pionnya pakai apa? Yang kayak monopoli aja sih Pak, yang kayak apa tuh bentuk Oh, biasa. oke. Ya, oke oke kebayang saya. Nanti berarti disiapkan karena ini bentuk games ya, permainan ya. Iya Pak. Berarti sudah ada aturan main, disiapkan aturan main yang jelas, gitu ya. Ada punishment sama rewardnya, gitu ya. Karena permainan ya, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi saya jelaskan, ini nanti berbeda untuk ini nih, untuk apa namanya, ahli materinya, karena berbeda nih dengan yang alat peraga untuk belajar. Ini kan bentuknya games ya. Nah, ini PR lagi nanti bikinnya untuk itu ya. Berarti nanti tolong disiapkan aturan main yang jelas sesuai dengan yang kalian kembangkan. Terus punish rewardnya sama goalsnya dari games itu apa? Misalkan kalau dalam satu games dia ular tangga lah yang paling mudah mencontohkan gitu ya. Saat dia ketemu tangga, dia bisa naik kalau sudah menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau dia jawabannya benar boleh naik, kalau dia salah tetap di tempat gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, itu berarti Hmm, panisnya panisnya itu contohnya ya. Panisnya adalah kalau dia salah dia nggak boleh naik ketemu tangga walaupun ketemu tangga. Ya, rewardnya dia boleh naik kalau soal jawab benar gitu ya. Jadi
Buat aturannya begitu nanti, bikin aturannya yang sesuai dengan permainan kalian. Kalau game, gitu ya. Nah, kita game gini, Pak. Kayak kita ngambil kartu, Pak. Ngambil kartu. Nah, Nah, itu kartunya isi soal. Nah, misalnya kan kalau koordinat tuh maju ke kanan, ke kiri, sama ke belakang ya, Pak. Nah, hmm, kalau maju itu untuk misalnya di koordinat X, berarti plus 5 itu maju, kalau minus 5 itu mundur. Kita soalnya tuh kayak, ini berada di, apa, gimana soal saya lupa deh, Pak. Guys, bantu guys. Contoh soalnya. yang Nah, itu kebayang saya kita nih, kalau, kebayang saya kotak-kotak, nanti titik tentu ya, mulai dari mana gitu ya. Lalu iya, dikasih Pak. soal 5,3 Heeh. berarti maju 5 langkah, 3 ke atas gitu kira-kira. Ke kanan 3 langkah gitu, Pak. Ya, pokoknya ada tahapan langkah-langkah. Kalau dia negatif berarti mundur, gitu ya. Heeh. Iya gitu, Kalau Pak. dia ke Nah, itu bawah ada apa? ke bawah minus X, koordinat X minus 5 gitu, Pak. Ke belakang. Koordinat X minus 5. Iya. Ini dimensi 2 ya, X sama Y ya? Iya, X sama Y Ah kanan ya kiri. udah, berarti tinggal itu. Ya udah kebayang kok itu saya kebayang. Nah, Nah, itu titik-titik ada tadi punish dan rewardnya nggak, Pak? perlu Dari ada. kita. Namanya games itu ada punish reward. Gamifikasi itu punish reward. Oh, kita kayak jelajah koordinat gitu sih, Pak. Guys, ada punish rewardnya nggak ya? Dicari caranya. Contohnya kayak Kalau dia gimana? hanya menggerakkan dia, misalkan Meli nih, pionnya pion biru dapat jatah, gitu ya. Lalu Iya, Pak. eh, diambil soalnya, lihat 5,3 ya udah. Berarti Meli menggerakkan pionnya ke 5 ke kanan, 3 ke atas gitu ya. Iya, Titik Pak. begitu kan. Terus ngapain habis itu? Ini Pak, dia tuh jadi kayak jelajah harta karun kan. Jadi Hmm, nggak tahu ini maksudnya panis rewardnya apa gimana. Tapi kayak dia menang kalau misalnya dia sampai ke titik harta karunnya gitu. itu goalsnya. Nah, Ya, halang rintangnya saat dia berjalan itu harus ada. Boleh Izin contohin nggak, nambahin, Pak? Pak. Nah, siapa boleh? Nih kalau nggak gini Ah, nggak ngomong jadi apa tuh nih? jadi tuh misalnya kayak misalnya soalnya itu tuh nggak langsung ketahuan 5,3 gitu, Pak. Jadi kayak dia Nah, harus mecahin soalnya, kayak soalnya itu kayak soal cerita gitu, Pak. nah, Nah, jadi kalau nah, misalnya dia belum nyelesain si soal itu, dia nggak bisa lanjut ke soal berikutnya, nah, panis oke. dia ribetnya itu, Pak. Pertanyaan saya kalau jawabannya salah, Kalau jawabannya salah, dia harus nyoba terus, Pak. udah nggak kelar-kelar dong. Si Hasya ngerjain, ngitung, dapat soal satu nih, misalkan ambil Kan, kartu. kan ini, Soal Pak. cerita, Jadi dia tuh dia main ngitung. buat 2 orang, Pak. Buat dua Iya, orang, jadi kayak cepet-cepetan. nah, jadi ini ada ketentuan dalam gamesnya nanti. Misalkan Hasya sama Meita nih main. Giliran Hasya yang jalan. Hasya ngambil kartu kan, dapat soal cerita. Yang dimana jawabannya adalah 5,3 gitu kan ya. Berarti nanti kalau hasil jawabannya 5,3 nih, berarti Hasya melangkahkan pionnya ke 5 ke kanan, 3 ke atas gitu ya. Kalau benar, Ya, kalau jawaban Hasya benar 5,3. Kalau jawaban Hasya salah, kapan si Meta maju kalau misalnya Hasya terus sampai jawabannya benar? paham, 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 paham. Nyambung nggak? Jadi Nyambung, kasih nyambung. Berarti, panisnya di situ, dia dilongkap, nggak boleh jalan. Hasya tapi sip. masih bingung kalau Hasya kalau tuh. dari soal kita tuh, kalau dari ini kita kayak 2 orang itu tuh dapat soalnya sama, Pak. Jadi kayak cepet-cepetan. Oh, oke. Nah, kalau yang Jadi yang makanya lebih cepat kenapa dia Hasya berarti Meta nggak kebagian. Jadi, nggak kebagian apa tuh, Pak? Itu misalkan cepet-cepetan kan ya, soalnya sama. Ah, ah, Hasya angkat tangan, 5,3. Yang jalan Hasya. Yang Meta diam aja. oh iya, ya. Oh iya, mana Hasya? Ya itu, teknik gamifikasi dipahami dulu ya. Nanti belajar gamifikasi untuk kelompok ini ya. Karena menarik gamifikasi itu, di mana poin utamanya adalah ada aturan main, ada punish reward. Punish reward itu salah satunya adalah kalau dia salah menjawab soal, apa yang harus dilakukan? Kalau dia benar, apa yang dilakukan itu ya. Jadi gali lagi tentang gamifikasi tekniknya. Sekarang lanjutkan untuk pengembangan gamenya. Jadi biar nanti selaras tuh dengan teknik gamifikasi. Karena ini berbeda dengan yang lainnya. Oke, sudah dipahami ya? Semangat bisa kelompok Pak. 3. Hasya, Meita, Wulan. Satu lagi siapa? Bapak saya, Meli. Melhi. Sorry ya Mel. Saya di samping awas soalnya ini lagi grogi nih. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 9, Abdul. Boleh Dul. Silakan. Ini diingat ya yang udah kelompok berapa aja ya. Kenapa sih Anissa ketawa-ketawa aja?
Oke, Abdul? izin share screen ya, Pak. Boleh. Udah terlihat belum, Pak? Boleh. Sudah. Wah, kelompok 9 mantap nih. Lanjut. Oke, ini progres untuk eh, progress report untuk kelas 9 kelompok 9. Ini timnya ada Abdul, saya Adel, dan Anissa. Nah, untuk ini Pak, kita bakal buat ini tentang trigonometri. Ya, ini tentang trigonometri. Jadi ada papan alasnya, terus 4 buah lingkaran, terus ini kotak untuk membuat soalnya, terus nanti ada alas judul, terus cara bermainnya juga. Nanti setelah itu memberikan warna yang sesuai dan tulisan-tulisan ataupun simbol-simbol. Nah, ini untuk capaian pengembangannya, kita udah buat apa aja. Abdul, jelasin dulu. Tengah Nisa. Jadi kita udah bikin lingkaran yang diameternya 40 cm, terus udah lingkaran yang 30 cm, sama 3 kotak buat tempat soal. So, sabar dong. Terima kasih aja. Siapa sih yang ini? Adel nih. Del, belum Del. Back Del. Malu banget Adel. Terus lingkaran kecil tuh yang 10 cm udah, sama papan alas ukurannya 70 kali 60. Yang kurangnya itu satu lingkaran lagi. Dah, next. Nextnya terima kasih, Dul. Ya, iya. Jadi ini bikinnya ini ya, lingkaran ditumpuk ya. Iya, Pak. Terus bisa diputar-putar ya posisinya. Betul. Coba Lingkarannya bisa back diputar. back di slide sebelumnya. Saya mau lihat gambarnya. Berarti diputar nanti bagian turunannya, posisinya, misalnya turunan cos X apa untuk sudut sekian gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya, saya paham pola mainnya. eh Coba di ini berarti, oke, saya paham sih cara mainnya. Next dulu. Ini saran saya untuk yang bagian kotaknya. Ini bagian kotak yang 3 buah kotak gitu ya. Kamu bikin letter U ya, betul? Letter U juga sih, Pak. Iya sih letter U, tapi belakangnya nggak dipakein, Pak. Iya letter U kan? Iya, itu mana letter U? Ya, itu akrilik dipotong kecil dilem gitu ya, bukan Iya, dibengkokin akriliknya. iya dilem, Pak. Oh, oke. Emang bisa Kalau bengkok, saran Pak? saya tambahkan di bagian belakangnya itu satu akrilik kecil. Jadi jangan nanti saat nyambung itu jangan akriliknya gini nih. Ini akrilik di bagian sini nyambung. Karena akrilik kan tipis ya. Jadi kasih lagi sini dikit sayap di sini buat nyambungin ditempelin ke itunya, ke alasnya. Kebayang nggak maksudnya? Dul, kebayang Dul? Enggak, Pak. Nggak kebayang. Apa ya contohnya ya? Oh ini nih. Ini kepake nggak? Kwitansi kwitansi sendiri. Nggak. Oh nggak kepake. Ini contohnya nih, kelihatan nggak? Kalau kalian buat begini, ya, buatnya begini kan kira-kira ya? Iya, Ini Pak. ya kira-kira, betul ya? Iya, betul, Kalau Pak. begini Tapi di nanti bawahnya ada satu lagi. nempelin ke sini susah nih. Karena lu Oh, cuma akrilik kan? Ya, iya. nah bikin sayap di sini. Oh, sayap kecil ya, Pak. Jadinya 2. Iya betul. Atau B boleh T, boleh L juga. Jadi nanti begini bentuknya nih. Jadi Oh, yang ya. ini buat nempel bidangnya. Oke. Jadi dipahami ya? Paham, Pak. Itu akan Oh iya, mudah Pak. nempelnya. Dibandingkan kalian buat kayak tadi cuma sini kan dia akrilik tebalnya berapa sih? Sini paling 2 mili ya. Kurang lebih segitu, Pak. Nah iya, jadi dia biar nanti bisa ini apa namanya bisa nempelin agak kuat di situ. Hmm. Gitu. Ya, itu aja sih kalau kelompok ini. Udah oke. Nanti dibikin soal-soalnya lagi karena ini belajar kan ya.
bikin soal-soalnya sehingga dia bisa pakai alat peraga ini gitu. Oke, cukup? Lupa. Ya, terima kasih kelompok 9. Berikutnya kelompok satu, Tahni. Habis kelompok satu, kelompok 8, Anita. Setelah itu kelompok 7, Septi. Silakan. Tahni dulu. Ya, Tanya sama saya siapa Tahni? Nama saya Pak Saya tuh siapa? Siti Ais. Nuraisyah, Oh, Siti Halimah Ais. Sahbibin. Ya. Oke, silakan. Bisa nggak sih jadi banyak tampilannya? Saya share screen ininya dulu ya, Pak. Mau share Bukan apa? progres, bukan progres tapi gambaran eh, alatnya nanti. Boleh. Oke. Coba Yus. Wah, berat nih kayaknya ini. Nah, berapa emang banget. Silakan. Nah, ini prototipe-nya, bentukannya tuh nanti bakalan kayak gini, Pak. Dia kayak box gitu. Jadi, progres kita udah motong-motongin buat apa? Papan buat bikin kotaknya ini. Kotak yang mana nih? Kotaknya, boxnya, Kotak boxnya. boxnya. Ini sisi-sisinya. Ya, sisi-sisinya itu udah dipotongin. Ukurannya jadinya kemarin tuh 60 kali 40 ya, Tah? Kalau nggak salah. Iya, 60 kali Masing-masing 40. sisi. Ya, Oke. Oh, enggak, Pak. Yang sama. atas, yang Oh, alas atas. sama atasnya itu 40 kali 40 deh kalau nggak salah. Iya, katanya lebarnya 40. Iya. Iya, pasti Iya kan? atas. Atas 40 Tani. Suka lempeng nih kadang-kadang nih. Ayo, silakan. Ya, gitu, gitu Pak. Udah kepotong itu sama lagi nunggu chat sama check out si Roda. Loh, kamu Terus pakainya pakai papan apa pakai akrilik? pakai papan. Papan, Pakai tebalnya berapa? Tebelnya berapa itu tebel ya? nggak diukur sih Pak, cuman nggak tebel-tebel banget, Hmm. tapi nggak tipis-tipis banget. Papan yang ada di tanah pokoknya. Iya. Oke. Nanti nyambung bentuk kotaknya pakai apa rencananya? Kayak paku. Pakai paku. Disuruh Eh, pakai paku disaraninnya. tahu saya pakai paku. Itu kan tadi nggak tebel-tebel amat, nggak tipis-tipis banget itu papannya. Asumsi kayak akrilik lah, dipasang begini kan, letter L gitu kan ya. Ya. Itu ya. Nah, itu kalau kamu pakai paku nggak kena, dikasih Oh dulu iya. batang kayu, Oh. namanya kayu Enggak, reng 4 kali 4. ini Hmm, kemarin udah dicoba gitu Pak, udah hmm. dikiniin kan, habis itu udah ada paku di lab, habis itu bisa masuk gitu Pak. Bisa masuk tah nih, tapi sisi kekuatan Iya. nggak kuat nanti karena pakai roda ini. Dengar ya sama orang Oh, tua. Kalau ini kata saya pernah bikin soal ini soalnya. Oke, Pak. Jadi, kalau papan itu dia harus ada penguat, ya. Kalau hanya kecuali kalau papannya yang papan 11 mili ya, itu masih oke. Kalau tadi kan Tati bilang dia nggak tebel-tebel amat, nggak tipis-tipis amat, berarti asumsinya itu sekitar paling maksimal 8 mili, ya. Nggak sampai 1 senti lah ya, itu ya. Itu nanti dia tipis tuh. Nah, untuk menyambung dua papan, ini kayak gini nih, dua papan. Asumsi ini satu papan nih. Ya. Ini papan satu, papan dua ya, disambung. Ini kan jadi L kan bentuknya kan? Kamu maunya kotak kan? Nah, tengah-tengahnya Eh, ini antara satu sama dua ini sambungannya ada namanya kayu reng, namanya 4 kali 4. Nih, di sini ada kayu rengnya nih. Nah, itu nanti untuk maku antara papan satu dengan papan dua, gitu loh. hmm. Nanti bagian bawahnya kan ada kayunya juga. Nanti kan tutup begini kan? Betul kan bawahnya? Nah, itu juga untuk bisa makunya di ujung-ujung sini selain ujung di bagian kayak kayak buat rangka rangka bikin rangka kubus dulu atau rangka balok, baru kamu kasih papan-papannya sebagai penutup. Intinya di rangkanya itu sebenarnya. Kalau rangka sudah masuk, maka nanti bisa ngasih alas. Alasnya berupa roda. Ini rodanya bentuk roda apa? Roda yang model kayak ban anak sepeda atau roda yang model kayaknya yang dorongan itu, dorongan barang. Apa namanya tuh? Troli. Kayaknya yang gimana ya? Kalau troli, berarti dari bagian bawah kamu naruhnya. Itu bisa ngegigit. Kalau roda kayak anak sepeda, ya, berarti harus ada namanya bearingnya atau namanya apa kalau bearing ya bahasanya ya. Kelaharnya. Itu beda lagi tuh.
Karena saya pernah bikin kayak gini nih. Saya bikin di rumah buat kotakan itu. Jadi kalau nggerek itu gampang gitu. Kalau saya bikin buat tempat sampah, jadi gampang dengan narik gitu ya di rumah. Nah, ini harus di, di jadi intinya kalau kamu bikin kotak begini pakai papan khususnya, bikin rangka itu dengan kayu rem 4x4. Itu aja Iuran. itu intinya. Kalau udah jadi rangka yang 4x4 itu tinggal tempel papan seluruh seluruh bagian. Udah beres itu. Tinggal dikasih apa kuat. Insya Allah kuat kalau itu. Ya, sisanya yang tengah putih ini tampak samping ini bolong apa gimana? Yang ini, Pak. Ya, yang putih itu. Ah, Itu rencana mau kayak kayak apa kemarin nih? Kayak kayak dibikin kayak gitu. materi. Kayak gitu. Papan, sebenarnya papan tulis gitu sih, Pak. Apa sih? Oh, Pokoknya berarti ya, berarti kamu nggak usah papan tulis, papan yang sudah ada dibuat whiteboard gitu kan ya? Nah, udah gitu, udah. Nah, kalau ya, untuk stikernya, kalau kamu mau pasang stiker yang di atas papan, catnya berarti cat yang memang bisa nempel buat stiker, jangan cat yang biasa yang bisa ngelupas nantinya. Itu beda lagi catnya tuh. apa kalau misalnya catnya apa kemarin disaranin sama Pak Aris, cat minyak Cat itu minyak. aman? Ya itu cat yang bisa nempel itu cat minyak. Oh, Dia berarti waterproof kan kalau cat minyak kan ya? Itu iya yang di kali ya. air dia. Iya, itu benar kok. Oke. Cuman agak bau aja nanti kalau cat minyak. Pakai parfum nanti, Pak, biar wangi. Eh, kamu parfum minyak nanti is. Dibilangin. Agak bau karena cat minyak ya. Jadi bau minyak nanti. Nanti atur aja nanti. Oh, begitu. Berarti nggak bagus dong, Pak, nanti barang kita jadi bau. Bukannya nggak bagus, bau. Bagus tuh bagus. Bau aja. Bau minyak. Oke. Oke, ada lagi. Nah, terus kita mau bikin yang ininya nih, Pak, yang dalam-dalam yang apel gitu-gitunya. Itu nanti kan bisa diputer gitu loh, Pak. Ya anggap aja saya ngerti lah nanti dulu. Saya fokus ke kotaknya dulu aja. Iya, gitu. Oh, Dan itu kebayang. belum Oke. belum kita buat. Oke. Ada lagi? Kelompok satu. Satu lagi siapa sih? Tahni, Siti, Ais, satu lagi. Debbie sama Halimah, Pak. Mana nggak ada suaranya nih? Debbie lagi Saya di Pak ada Pak. Oh. Oke, nggak apa. Ada lagi? Sampai. Sudah, baru itu aja. Oke, cukup ya. Lanjut. Mau Cukup. berapa? 8. Kelompok saya Pak. Ya, Anita. Anita udah lama nggak ketemu Anita. Nih, apa kabar Anita? Alhamdulillah baik Pak. Sejak di Casio nggak ketemu saya lagi. Oh, kan ya nggak Casio ya. Lupa saya. Iya Pak. Masya Allah, telepon screen. Anita, Nesya, Aisyah. Bertiga. Bu, Irsyad Pak. Mana Ilsat? Sama Dustin ya? Apa? Udah bisa, Pak. Oh, udah pisah. Ternyata cuma segitu dia mampunya kebersamaannya. Bikin apa ini, Nit? Jadi ini namanya tadinya kanvas Pak, tangga konversi satuan cerdas gitu Pak. Jadi versi satuan panjang dan satuan berat. Jadi nanti tulisan KM sampai MM-nya ini kalau dibalik bisa jadi KG sampai M gitu Pak. Jadi Nah, dari sampai oke. bisa buat satuan berat sama satuan panjang. Jadi Hmm. kalau di scroll nih, nah buat angka-angka yang mau di taruhnya itu nanti bisa ini kayak 9, 9 bukan yang tercur di sini Pak di kartunya. Terus juga kita buat dua kartu soal, dua jenis kartu soal yang pertama itu untuk kartu soal satuan panjang dan satu lagi untuk kartu soal satuan berat yang isinya masing-masing itu 10 soal Pak. Ada soal ceritanya gitu Pak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh. Ya. How to use-nya ada ya? Nanti dibikin Udah ada how to use-nya? Belum. Oke. Ini pakai bahan apa? pakai styrofoam terus belakangnya pusing sama cerita gitu Pak biar apa-apa. Kenapa pakai styrofoam? Biar bisa di apa sih ditancap-tancapin gitu Pak buat angka-angkanya. Oh, kamu pakai tusukan ya? Iya Pak. Hmm.
Padahal kalau pakai akrilik bagus nih. Udah jalan sih ya. Ini kebayang saya nih ya, kebayang saya nih. Pakai akrilik bikin 3 lembar. 3 lembar bentuk segitiga. Segitiga pertama untuk mengapit. Jadi 3 lembar ya. Cat bayangin Sat. 3 lembar ya. Lembar pertama, lembar kedua sama ukurannya. Bentuknya tangga juga. Ya. Lembar ketiga yang tengah-tengah segitiga tapi bagian bawahnya. Jadi kalau nanti bisa masukin kartu-kartu ke dalam situ. Nyambung nggak maksudnya? Jadi ada tiga inian, tiga akrilik dipakai. Akrilik pertama ini, akrilik kedua ini kayak gini nih model ini, kira-kira gini. Akrilik pertama ini, kedua ini, ya. Nanti ketiga posisi di bawah di sini. Jadi begini posisinya nih, di bawah. Kelihatan nggak? Nah, nanti begitu dia kan ya, dibenting akrilik ini kan ya. Begitu kamu bikin kartu soalnya apapun, angkanya berapapun, tinggal masuk ke sini, masukin. Gini. Kan kelihatan nanti angkanya di sini nih, kotak ini. Nanti bentuknya tangga gitu. Itu lebih lebih tahan lama. Kenapa? Karena bahannya akrilik. Kalau ini bahannya styrofoam nanti begitu tusuk, lama-lama kan dia bolong ya semuanya ya. Ya, kurang kurang lama kebermanfaatannya gitu. Nyambung nggak? Memang praktis, bisa digunakan untuk guru langsung, cuman Pakai akrilik kurang. apa? Kenapa? Tadinya sempat mau pakai akrilik, tapi bingung itu Kak, kayak styrofoam kan bisa ditusuk-tusuk gitu. Kalau akrilik gimana kita bingungnya di situ nih Kak? Ya tadi akrilik itu tadi modelnya di ini harus dimasukin gitu. Itu idenya begitu kalau bayangan saya. Lebih tahan lama sebenarnya. Itu kalau saya ya. Makanya itu jalan ya udah jalan aja nggak apa-apa. Ya. Jadi kayak modelnya bikin slot untuk masukin kartu aja. Kartunya bisa jadi akrilik juga, akrilik yang lebih tipis. Kamu cetak pakai stiker tempel. Udah itu bisa gampang. Tapi nggak apa-apa udah jalan, ya lanjutkan saja. Nanti tinggal ini kan ada papannya ya. Papan buat tempelan akrilik kan? Betul? Tempel gabus Pak apa styrofoam itu Pak. Tahu saya tempel busa kan? Styrofoam Iya kan? iya iya. Ya Ada udah Pak. kalau itu insya Allah kuat. Dia nggak mudah patah sih styrofoamnya nggak apa-apa. Cuma kesulitannya tadi itu aja. Kalau dia sering dicolok-colok pakai yang tadi satuannya itu, ya itu akan lebih cepat bolongnya gitu aja sih kekurangannya. Ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, good. Silakan dilanjut. Nanti dibuat soal-soal yang lebih variatif ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan lanjut kelompok 7. Septi, apa lagi? Lia, Septi sama Lia ini kayaknya nggak dipisahin ya. Dipisahin nih. Iya, Pak. Septi, Lia, Nggak satu bisa, lagi Pak. siapa? Saya Zidan Pak sama Flavia, Pak. sama Gracia. Oh, Cia. Mana Boleh Cia? langsung aja, Li. Halo Cia, mana Cia? Ada, Pak. Harusnya Hadir saya Pak. Mana mukamu? Bentar Pak. Dosennya aja on cam, kamu nggak on cam. Gimana sih? Alasan lagi nggak on cam, nggak bisa on cam lagi. Kameranya. Enggak, Pak, nggak bisa. Mana mukamu? Nah, di UKO dia. Sekretariat mahasiswa itu kayaknya. Di mana itu? Bukan, Bapak. Di mana kamu? Sekretariat mahasiswa? Gedung Di M. luar, Gedung... Pak. Hah? Di luar. Luar apa? Luar kota? Luar negeri? Luar apa, Pak? Net? Luar rumah. Nah, iya tahu lah. Saya juga di luar rumah. Silakan lanjut. Mau 7. Saya izin share screen. Ya, silakan. Bikin apa ini kelompok 7 nih? Nggak jelas ini. Bapak jangan underestimate dulu, Pak. Ayo, saya jelasin tuh. Ini ngeselin banget, Lia. Sorry ya, Pak. Jadi Jadi, tadi kan sudah saya singgung juga, Pak, untuk kelompok 7 ini bikin timbangan. Nah, tapi kita tuh bahan dasarnya itu dari akrilik. Jadi, ini cuma contoh dari gambar yang lain aja. Nah, buat di bagian kiri atas itu tuh udah
ada bentuk-bentuk atau ukuran yang mau kita buat, kayak ada alasnya, terus trapesiumnya dan baut-bautnya itu tuh kami udah selesai buat, Pak, tapi belum dipasang pakai akrilik. Sama yang belum itu di sini itu kan di timbangan itu kan ada lingkarannya ya, Pak. Boleh tunjukin kali ya lingkarannya ini? Bukan yang udah dibentuk. Nah, ya ini di bawah inspirasi itu kan lingkaran. Nah, kita tuh mau bikin lingkaran juga pakai akrilik tuh agak susah gitu, Pak. Kayak bikin tinggi lingkarannya itu. Jadi kita bikinnya berbentuk kubus tanpa atap. Cuma kemarin tuh udah sempat buat, udah ditempel-tempel juga pakai lem akrilik. Tapi tuh hasilnya menurut kalau kita kayak nggak bagus gitu loh, Pak. Cat akrilik. Lem akriliknya itu pas diolesin kayak ada warnanya. Jadi yang tadinya akrilik kita bening, jadi kayak kemerah-merahan gitu, Pak. Udah, Pak, baru sampai situ kita bikinnya. Tinggal Ya. bikin yang lingkaran-lingkaran itu. Ini kayaknya lebih ke curhat dibandingin laporan ya. Iya. Benar, Pak. Baik, ini akan PR besarnya adalah bagaimana menyeimbangkan timbangannya. PR nih. Karena kamu harus tentukan titik tengah, titik beratnya gitu ya. Terus kamu tentukan juga, karena kan nanti kamu bikin si penampangnya itu, kemungkinan beratnya nggak sama itu, ya kan? Jadi bagaimana meyakinkan siswa selain belajar tadi menyamakan berat ya, berat untuk variabel tadi, bagaimana dia tahu konsep timbangan harus dari nol, nggak boleh dia belah sebelah gitu. Ya, ini kan PR-nya adalah bagaimana menyeimbangkan kedua sisi kanan dan kiri supaya berada di titik nol. Itu yang PR itu sebenarnya. Ya, saya juga tuh pas lagi ini susah nih kayak ini. Susahnya adalah menyeimbangkannya itu karena bobot yang paling mudah adalah Septi, kamu pakai eh, beli apa kalau dulu tuh eh Beli jadi ya, Pak? bukan toplesnya ini, toplesnya beli toples lah, toplesnya apa tuh yang Toples yang bagaimana? Astagfirullahaladzim, nama Toples, Pak. itu. Nah, makanannya apa saya lupa itu. Panjang Yang LED segini gede, ada Pak. yang itu kalau sesuai nggak apa-apa. Kalau sesuai nggak apa-apa. Cuman jangan setinggi itu. Mungkin dipotong nanti. Ya, boleh itu. Pak. Enggak, kamu perlunya selebar apa penampangnya? Tinggal sesuaikan. Saya lupa. Coba coba diingat. Itu mah mangkok safety, bukan toples. Astor, Pak, Astor. Astor pinter Lia. Nah, toples Astor kan dia transparan tuh, ya. Kalau kamu hanya butuh tinggi dari alasnya itu cuma 2-3 cm, itu dipotong. Toplesnya ya, bukan tutupnya, toplesnya. Itu kemungkinan beratnya akan mirip-mirip gitu ya. Tapi tergantung motongnya nanti ya. Nah, itu tinggal dipotong, ditempel ke dalam ke atas akriliknya. Udah selesai itu. Bapak, Bukannya toples Astor mana ada transparan? warnanya, Pak? Toples Ada, Astor ada coy. transparan. Coba deh dilihat deh. Oh iya, Pak. Ada, Iya, ada. coba searching. Ya nggak punya, Pak, di sini, Pak. Jangan bayangin, makanya cari. Jangan bayangin toples Astor tuh kayak toplesnya si Danon. Jangan. Nggak percaya Cia, nyari beneran dia. Sama orang tua. Ngeselin banget Cia kan. Emang Cia emang Bener, kadang-kadang Pak. nih orang tua nggak percaya dia. Oh, oke, Pak. Kalau di kreatif mah saya ada aja, tenang aja kalau di kreatif mah. Kalau Oh, kreatif apa iya saya deh. coba. Oh iya lagi Lia, ngeselin banget nggak percaya Lia sama saya. Saya kebayangnya kaleng, Pak. Itu bukan toples Astor Lia. Tenggo kalau kaleng mah. Ya. Jadi toples Astor aja kamu beli, kamu potong aja itu, gunakan itu sebagai penampangnya. Udah tinggal Ini tempel. beli Yang dua sudah ya, Pak? menyeimbangkannya, yang paling sulit menyeimbangkannya. Gimana cara menyeimbangkan supaya dia belajar selain belajar tentang berat yang sama antar dua sisi setelah sama dengan gitu ya. Dan dia tahu kalau semua timbang mulai dari nol. Itu tentang Eh, pengukuran juga. Itu sulitnya di kelompok yang ini kalau menurut saya. Sisanya sih saya kan dengan bentuk-bentuk yang ada aman sih harusnya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Sama Oke, paling nanti challenge-nya kita belum belum ngerakit kan, Pak, ya tadi itu jadi belum kelihatan dia udah seimbang atau belum kanan kiri.
Ya, nah ini PR juga nih. Kamu saat titik tengah ini yang dijadikan, oh iya nih, PR juga nih. Bisa apa enggak ya? Kan kamu pakai dua dua tangan ya, timbangannya ya, Iya, betul iya. ya? Terus kalau kamu bikin begitu, terus dia miring, otomatis nanti si wadah toplesnya miring juga. Begini kan posisinya. Iya. Ya, nah kalau barangnya nanti berat ujung gitu. Nyambung ke maksudnya. Bayangin kamu lagi nimbang beras atau eh, kacang hijau gitu ya, kamu tuang. Tengah-tengah datar nih gitu ya. Ada yang berat begini. Pasti kan lari ke bagian bawahnya kan? Ke bagian bawahnya kan larinya. Kebayang nggak Iya. maksudnya? Nah, seharusnya timbangannya itu nggak begitu. Soalnya timbangannya itu seharusnya nih, posisi miring tetap posisi itu tegak begini nih si alasnya harusnya. Jadi kayak ada Oh, semacam itunya, apa namanya? Setirnya dia supaya tetap gitu. Harusnya begitu timbangan. Stabilizernya ada stabilizernya sih harusnya. Cuma kalau emang nggak kemarin. bisa ya udah tadi pakai itu aja tetap toples nggak apa-apa milih cuman tinggi si toples ditinggiin dikit supaya kalau ada barang itu nggak jatuh dia. Oke, Pak. Gitu aja. Ini akan sulit Siap, di Pak. menyeimbangkannya aja. Soalnya saya kebayang nyimbangnya agak sulit menyeimbangnya. Mudah-mudahan bisa lah. Amin, Pak. Tapi jangan Bisa lah. berekspektasi tinggi ya, Pak. Iya, Pak. Bisa lah. Soalnya di Ada YouTube Cia kayak mah gampang gampang gitu, ya. Pak. Cia kan jago kalau bilang Cia mah. Wow. Wow, amazing. Oke, cukup kelompok 8, kelompok 7. Terima kasih. Stop share. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Berapa kelompok lagi berarti? Satu, dua, tiga, empat. Empat lagi ya? Siapa aja yang belum? Tinggal 3 kelompok lagi Pak dari Tiga kelompok 2. kelompok. Kelompok 10 belum ya? Haha, iya belum Pak. Ya udah, kelompok 10 dulu kalau gitu. 3 menit. Ada izin ini ya Pak. Tapi Izin izin off diberikan. dulu. Jadi tuh di kelompok kami itu kita bikin semacam papan multifungsi, tahu gak Pak? Papan apa? Multifungsi. Multifungsi. Ah, Fungsinya apa jadi aja ada multi? eh, jadi kayak papan angka gitu Pak. Nah itu tuh nanti kita Deal kasih gambaran kayak dia biasa kebayang deal, nggak kebayang saya deal. Parah banget itu Dila apa nih. dia presentasi yang waktu itu dia. Bentar, Siapa Pak, sih? saya cari Dila, dulu, Pak. Kori, siapa lagi? Masukin Pak. Mana? Tadi on kan Nah tapi ini ada Pak. Oh ada. Sengaja biar suara keluar di Steam. Masih sama Isyata aja namanya padahal dia udah ini memisahkan diri. Nggak bisa move on ya Dustin ya? Dan dia lagi ninggalin saya, Pak itu juga baik lagi. Parah banget emang Richard itu. Enak lain hati dia. Mana Dil? Tar dulu, Pak. Saya cari dulu. Bentar. Dila ini. ya udah sambil dilacari kita sambil jelasin ya Pak. Nih, jadi tuh Ya, materinya tuh KPK sama FEB ya Pak. Nah, di sini tuh kita tujuannya mau kenalin KPK dan FEB gitu loh Pak. Jadi kayak alat ini semacam alat bantunya gitu untuk lebih pahamin konsepnya gimana bisa kita nyari KPK dari 2 angka. Oh ya karena ini kan kelas kecil ya Pak. Maksudnya kelas SD ya Pak. Jadi kayak kita bener-bener yang basic-basicnya aja. Jadi kayak angkanya tuh nggak terlalu gede Pak. Jadi kayak kita cuma ngebatasin yang sampai angkanya cuma 50 aja gitu. Terus jadi KPK FPB-nya tuh angka-angkanya yang nggak yang gede-gede gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya FPB mungkin bisa kan dicari, tapi kalau misalnya KPK tuh ya pokoknya hasilnya yang nggak lebih dari 50 gitu loh Pak. Karena kalau misalnya KPK kelipatan itu nanti bakal banyak banget kan Pak kalau misalnya ini. saya belum belum baik nih. Masih abstrak banget. Sebentar ya Kak. Kalau tadi ngobrol-ngobrol dengan kelompok yang pertama kelompok berapa? 5 ya. Iya. Itu masih kebayang. Yang ini belum kebayang saya. Kan kelompok 5 Ini juga kita tadi nggak bikin kebayangan kan? Pak, sudah terlihat belum? papan belum belum dia. Nah, Dila alasannya, Pak jaringan saya, Pak. Gila emang kelakuannya nih Dila. Ah, udah, Pak. Lihat ya Pak. Oh, begini. Nah,
Iya, tapi nanti kita bentukannya tuh kalau kayak gini kan panjang banget ya Pak ya. Dan pernah ngomong sama Pak Aris itu kemungkinan bakal sedikit nyusahin untuk kalau misalnya mau dibawa seorang guru gitu sebagai alat peraga gitu. Jadi kita bikin lebih kompak dengan cara bikinnya kayak papan catur jadinya apa dilipat gitu. Hmm. Nah, nanti itu judul alat peraganya tuh di atas, terus habis itu ini kita ada kayak kantong-kantong gitu, nanti kita niatnya nggak jadi pakai kantong sih Pak, jadi kayak kita pakai styrofoam gitu Pak, ditempel di lekatin di iniannya papan, kita pakai papan biasa, apa sih namanya Pak? Papan triplek, itu juga lumayan tebel gitu loh Pak, terus gitu kayak eh kan nanti kita bikin kayak gitu terus nanti ada kayak isian daduannya gitu loh Pak. Bukan dadu apa ya Pak, apa sih Del kita jadinya Del makanya Yang mana tuh? yang buat yang kata buat dimasuk masukin ke ininya ke kotak, eh oh enggak, kita karena Pakai kita pakai styrofoam pakai pin Pak, apa sih pin yang tajam itu? ya, Terus nanti karena kita ditusuk ke pakai styrofoam. styrofoamnya. Kayak gitu Pak, jadi kayak nah ini tujuannya nanti kita nyari tahu kalau misalnya KPK dari dua angka gitu itu tuh bakal ketemunya di mana gitu. Kalau KPK kan iniannya yang terkecil, berarti cari yang paling kecil di antara semuanya itu yang persamaannya tuh yang mana gitu. Nah kalau FPB juga kayak gitu sama Pak. Nangkep gak Pak? Saya apa? Kalau pakai Shopee kurangnya itu nanti penggunaan si pinnya itu yang akan jadi PR itu karena Shopee kan bolong ya nanti ya. Iya Pak. Hmm. Udah saya mana progresnya? Baru potong-potongin papan Pak. Tantang Kan dibilang Pak kita kurang pertemuan Pak karena juga kita Kalau kepotong. saya nih ya, kalau saya apa lebih efektif nih? Kalau saya, pertama saya pakai akrilik seukuran sesuai dengan ini mirip-mirip gitu ya. Pertama. Kedua, saya bikin akan cetak apa namanya? Cetak desain ini, si tabel ini, lalu akan tempel di atas akrilik tersebut, gitu ya. Cetaknya stiker bentuknya, tempel atau tempel dulu potong akriliknya lalu potong jadi dua gitu kan, nanti kasih engsel bisa bisa dilipat kan, jadi antara 5 dan 6 itu dikasih engsel bisa dilipat nanti. Nah saat dibuka karena sudah bentuknya apa namanya stiker yang glossy sehingga bisa ditulis pakai spidol tuh, kalau saya ya kebayangnya ya pakai spidol. Nah jadi nanti kartu-kartu soal yang kamu akan masukkan cukup diganti dengan nulis pakai spidol. Bayang Oh nggak gitu. Dustin? Goyang, goyang, Pak. Nah, kalau saya begitu ya. Jadi variasi di mana? Variasi lebih banyak di soalnya yang bervariasi. Jadi kamu nggak perlu banyak bikin angka-angka pasang kotak, nggak. Cukup manfaatkan spidol, tapi lebih divariasikan soalnya. Sehingga konsep dari KPK-nya nyampe. Nah, saya yang belum kebayang tuh konsep KPK-nya nyampe ke melalui gini, saya belum kebayang tuh konsep KPK-nya. Terus belum kebayang saya. Gitu Nah, ya. mungkin saya jelasin tambahannya Pak terkait konsep tadi yang pengen kita karena kita cuma sampai 50 niatnya gitu kan 1 sampai 50. Jadi misalkan nanti ada KPK dari 2 sama 4. Nah, misalkan di sini 1 sampai 20 dulu Pak. Ini kan KPK-nya 2, 4, 6, 8 ini untuk yang 2. 2, 4, 6, 8. Nah, terus kalau 4 berarti kan pelipatan 4 kan. 4, 8, dan seterusnya. Kan kalau KPK berarti kan yang kecil Pak. Nah, di sini yang kalau ada pin, nanti yang pin terbanyak itu kan berarti di 2 di 4. Karena 2 dan lipatan 2 sama 4 itu ada di 4 juga gitu atau di 8. Nah, berarti kecilnya mereka berdua itu berarti di 4 karena pin terbanyak tuh di angka tersebut gitu, Pak. Oke. Berarti kan kamu sebenarnya Betul, Pak. menyiapkan Hmm. sekian kolom, sekian sel angka gitu ya. Nanti diisi dengan spidol dua warna. Angka pertama warna biru, angka kedua warna merah misalkan gitu ya. Tadi yang dua kamu centang bagian nomor dua di kolom itu. Dua, empat berarti 4 sama 8 misalkan gitu ya. Kan yang diambil adalah faktor dari dua kan 2 kali 1 ya. Betul ya? Betul, Pak. Jadi 1 sama 2 dicentang. Atau yang gampang lah. Jangan dua kekecilan. 4 dengan 8.
gitu ya. Faktor 4 kan 1, 2, 4, betul ya. Betul, Pak. Lalu 8 itu kan faktornya 1, 2, 4, 8. Ya. Betul, Pak. Nah, nanti kan tinggal yang ada dua tanda, merah dan biru itu adalah menjadi KPK-nya. Betul. Betul. Nah, nanti pilih yang paling kecil gitu kan ya. Betul. Nah, iya gitu kira-kira. Berarti ada dua spidol. Jadi malah ini bisa bikin 100. Bahkan lebih gitu ya, sesuai. Iya. Heeh. 100 kegedean gak sih, Pak? Bisa lah, Dil. Kemarin udah gede banget, Pak, 50. Nanti bikin kotaknya dilipat jadi 4. Jadi ada dua. Jadi buka, buka lagi. Kan bisa. Ah, gimana Pak? Nggak kebayang. 4 gitu dilipatnya. Nih, ini misalkan ada 100 gitu ya. Kamu kan nanti potong lipat 2 begini. Ini kan? Kan begitu dibuka, ini kan? Ini. Ya, Iya, Pak. Pak, ini masih kegedean, kecilin, bikin lagi. Jadi nanti ada 4 bagian. 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ini ada engsel, ada engsel, 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 ke bawah. Gitu. Jadi dibuka begini dulu. Dibuka, misalnya begini ya. Ini posisinya nih. Ya. Dibuka dulu begini, lalu dibuka begini. Diatur aja gimana caranya supaya bisa begitu. Tapi Atau Pak, dibikin kayak model lipetan pintu begini. Dibuka, dibuka. Kan bisa. tapi Pak lebih concernnya buat saat pemaparannya gitu sih Pak. Apalagi kan nanti kan bakal kita iniin juga ya Pak di akhir ya Pak. Di apa Iya, sih? Nah, iya, itu kebayang saya. Ini saat kamu bikin papan ini akrilik ya. Begini misalkan dilipat begini nih. Ya, kayak pintu lipat buka nih. Buka, buka, ada bolongan tempelin di papan tulis. Bisa. Bayang nggak maksudnya? kebayang Pak. Cuma nanti takutnya untuk ruang space untuk ininya loh Pak paparinnya. Soalnya kan itu bakal rame ya Pak. Ini ada 10 kelompok nih Pak. Terus bakal dipaparin biasanya di GDS kan Pak. Itu bakal makan tempat banyak gitu loh Pak. Wah, ya kalau saya sih kebayang enggak ya. Pertama, ada yang namanya tripod apa trigger apa tripod ya atau stagger untuk yang Standing. itu loh apa namanya namanya apa Astagfirullahaladzim lupa saya. Stand Bukan gitu ya tripod Pak. buat papan tulis yang itu loh yang kebuat seminar-seminar itu papan tulis kecil pakai itu segitu kalau kebayang saya. Itu Bayang kita nggak Sin? Iya, stand-nya kebayang, Pak. Sama itu juga kebayang kotaknya. Hmm. Kalau saya sih kebayangnya begitu ya. Kalau saya artinya Tapi akan untuk lebih bermanfaat. ketahanan ininya, Pak, ketahanan akriliknya aman nggak, Pak? Kenapa? Ketahanan akriliknya aman nggak, Pak? Soalnya gampang Justru patah lebih gitu, tahan Pak. akrilik lah. Kenapa? Gampang patah. Akriliknya gampang patah. Iya, gampang patah akriliknya. Iya. Iya, Pak. Ketebalannya akrilik kan pengaruh. Oh. Tapi Ketebalan kalau akrilik. tebel-tebel keberatan, Pak. Soalnya kemarin sempat mau nyoba akrilik kan. Ternyata berat banget buat dibawa-bawa gitu. Iya tah. Iya. Iya Bapak, yang punya yang kelas A aja itu nggak yang terlalu gede tapi lumayan berat Pak. Oh gitu. Ya udah. Silakan diatur aja. Kalau saya dalam kalian gitu begitu kalau saya. Kenapa lebih bermanfaat banyak kalau saya? Silakan Bisa, lanjut aja ini nggak apa-apa. bisa Lebih pakai simpel akrilik lah. Pak. Bisa pakai akrilik tapi ya nggak banyak gitu Pak angkanya. 50 paling, Pak. Iya tuh. Iya nggak apa-apa silakan diatur. Intinya kan saat kalian buat itu ada dapat perbedaan yang jelas gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Kelompok 10? Gitu Tidak. dulu aja Pak. Pak, makasih banyak, Pak. Cukup? Gitu Ya, aja terima Pak. kasih kelompok 10. Ya, terima kasih Kelompok Pak. berapa? 4? Udah belum 4? Belum, Bapak. Belum. Mau tampil sekarang? Apa nunggu kelompok yang lain? Boleh Pak, sekarang aja. Oke, Najma. Sama masih nama Nadia kah? Yoi. Sama siapa lagi satu penumpangnya? Sama Depi nama Dita, Pak, berempat. Oke. Oh, anak Cikarang sama Nana gitu ya?
Saya masih ingat kok. Ayo silakan. Izin share screen ya, Pak. Gak Silakan. perlu kan? Ya, bebas lah. Ayo buruan. Udah jam 3 ini. Pega Langsung aja Watch nih Pak apa? dari yang PK Watch. langsung gambarnya aja. Ya, langsung gambarnya bener. Wih, kok gambar itu? Jadi di sini ini prototipe kita, Pak. Nah, awalnya tuh mau kayak gini. Cuman setelah kita pikir-pikir, kayak ini kan ukurannya 80 kayak 80 terus kali dua kan. Terus nanti bakal dilipat gitu. Nah, tapi setelah kita pikir-pikir ini kayak bakal berat, Pak. Terus kayak buat efektivitas efisiensi kemana-mana tuh kayak bakal susah gitu. Jadi kita putusin buat pakai sebelah sininya aja. Terus si instruksi atau langkah penggunanya tuh nanti kita buatnya jadi kayak gini. Yang papan tulis ini kita buang. Jadi kita nggak jadi ada papan tulis. Terus nanti buletannya tuh kayak gini. Ini kan tentang pecahan ya, Pak. Jadi nanti ini di per ininya tuh bakal ada pecahan masing-masing. Ada 20, ingat saya, kalau nggak salah 20. Terus nanti jarum jamnya itu ngitungin berapa langkahnya gitu. Misalnya yang di sini 3 langkah, terus ditambah sama pecahan yang di sini berapa langkah. Nanti kalau ditulis instruksinya pecahan yang di sini tambah pecahan yang di sini, nanti langkahnya ditambahin atau enggak kalau dikurang ya dikurang gitu Pak. Dikali dikali. Hasilnya terus nanti tinggal dihitung. Hasilnya misalnya tadi di sini 3 ditambah yang di sini 6 kan 9 terus tinggal dari jarum jam di titik nol ini dihitung 9 langkah tuh di pecahan yang mana kayak gitu Pak sistemnya. Berarti penyebutnya sama ya? Penyebutnya sama, kurang lebih Kalau penyebutnya beda, bisa? Izin ini jawab, Pak. Jadi kalau penyebutnya itu tuh pasti 20 karena kita bikinnya per 20, Pak. Oke. nanti tinggal dikecil-kecilin aja sih Pak kayak pakai Ya, permen. paling kalau misalnya lebih dari 20, mungkin harus disederhanakan sampai dia bisa per 20 gitu, Pak. Hmm. Ini eh, berarti mainnya di jarumnya ya. Iya Pak mainnya di jarumnya. Dan jarumnya itu digerakkan manual, nggak pakai mesin jam ya. Iya manual. Berarti ini ada 3 layer lingkaran apa gimana? Satu layer lingkaran, tapi ini kan nanti di print stiker, jadi langsung otomatis ada persenan, ada desimal. Jadi kan karena pas belajar pecahan juga mereka sekalian belajar desimal 5% kan Pak. Jadi sekalian gitu kalau ada 5% ditambah berapa desimal tuh hasilnya berapa gitu. Oke, oke, kebayang saya. Oke. Terus untuk bahannya yang lingkaran ini nanti pakai akrilik, udah dipotong bulat. Sekalian aja ya Pak? Apa langsung ke ini yang udah kita develop? Nggak, ini aja gambarnya Pak, gambar yang mana saya lihat? Gambar nyatanya yang udah di progres. Ini kita udah motong akriliknya jadi bulat, diameternya tuh 60 cm, terus udah motong juga papannya ada 2, tapi jadinya pakai satu aja, terus udah di finishing, terus ini nanti bakal di order online, sudah kita baru kayak gitu doang Pak. Oke. Nah, Berarti perlu lembar kerja ini, karena nggak ada ini kan. Lembar kerja ini dibuat ya. iya Bapak, nanti dibuat. Oke, bayang. Good, lanjutkan. Kasih Terima kasih. Pak. Kelompok 4, lanjut kelompok 3 ya. 3 sama 2 udah belum? Kelompok 3 3 udah, udah ya Pak. Ulan ya? 2. 2 belum, Pak. Ah, oh Fariha, Aska, sama siapa tuh lagi? Denisa. Sama Eh, Adi, Pak. Fariha sama Denisa ini nggak bisa pisahin nih. Sama kayak si Nana ini. Udah, 5, Berempat, Pak, 15, sama Andi 15, satu lagi. 15. Ada di papan tulis tuh. Ntar ya, satu kelompok lagi. Ayo, Ini cerita aja boleh, Pak? boleh. Kenapa emang Alat belum jadi? udah Silakan. nggak jadi sih, Pak, baru beberapa doang. Alat
alatnya itu buat alat peraga materi transformasi geometri. Jadi kayak bentuknya papan biasa, di situ nanti kita ada kayak entah itu karton atau HVS, kita masih mikirin gitu, ntar ditempel ke papannya gitu, Pak. Nah, di kertasnya itu nanti kita gambarin koordinat gitu, Pak, buat eh, muridnya itu nanti ngasih titik-titik dari soal yang diberi gitu, Pak. Kebayang nggak, Pak? Belum sih, cuman ini Hmm. kamu pakainya apa? Geotransnya 4 semuanya apa hanya rotasi aja? Refleksi Hanya aja. kita pakai kecuali dilatasi pokoknya, Pak. Berarti refleksi, terus Translasi sama rotasi. 3 ya. Iya, Berarti fokus di kertas berpetak berarti ya. iya, Pak. Kertas berpetak dikasih kalau penceriman cerminnya di mana gitu ya posisinya ya. Iya, Sebenarnya kalau dibikin game bagus sih. Cuman ini bukan game ya. bukan, Pak. Saya belum kebayang secara utuh, cuman saya kebayang maksudnya sih arahnya. Oh, mau coba Eh, SS ini kenapa? aja prototipe-nya, Pak. Mana SS. coba boleh kalau ada. Hmm. Izin share screen ya, Pak. Ya. Sebenarnya kalau pakai magnet bagus ini. Iya, memang kita pakai magnet, Pak. Oh, pakai magnet. Ya, oke, Iya. bagus. Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Nah, ini Pak, kira-kira gambaran buat koordinatnya, Pak. Ya, oke. Kalau pakai magnet bagus. Jadi si pionnya atau karakternya bisa Hmm. dengan tepat di titik tertentu gitu ya. Iya, betul, Pak. Dia boleh nggak apa? Pak, mau nanya deh, Pak. Kan Hmm. kita niatnya pakai pushpin itu ya, Pak, yang paku warna-warni itu. Cuman kan kalau paku warna-warni kan ada jarumnya. Itu jarumnya tuh bisa dicopot nggak sih, Pak? Jadi nanti kita sisain plastiknya aja. Paling dipotong. Keras nggak, Pak, tapi? Ya, kan ada itu. Ada apa namanya? Ada gerinda kan di sana ya? Hmm. Bisa ya, Pak? Nggak berani pakai ya? Enggak, Pak, soalnya kecil banget kan pakunya juga, Pak. Bisa, itu ada jepitan. Di lab workshop itu ada kayak penjepit buat alat gitu ya. Misalkan dijepit begini, tinggal potong gitu. Ada kok. Nanti deh kalau kalian praktikum kapan? Kapan ya, Pak? Paling minggu depan kalau nggak Ya udah minggu depan janjian sama saya ya. Mungkin saya bisa bantu untuk ngarahin. Ya. boleh, Pak. Hmm. Boleh. Atau bisa gunakan paku biasa. Mau diambil apanya nih? Plastiknya. Iya, biar Oh, warna-warni plastik gitu, kan Pak. ya. Warna-warni ya. Oke, paham. Hmm. Iya, boleh nanti janjian ya. Saya kebayang kok ini. Tapi nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Oke, Pak. Ada lagi? Kelompok 2? Cuman ini, Pak, kalau report progress, kami udah motong papan sama kemarin tuh Ada Andi fotonya nggak? agak, kenapa, Pak? Ada fotonya nggak? Fotonya ada di grup, Kak. Ya udah nanti aja kalau gitu. Nanti saya kebayang ini. Nanti dua yang kelompok ini kan saya lihat lagi. Karena Iya, ada hal yang saya lakukan ini. itu Pak. Sama ini baru ngeprint gambaran kecil dari koordinat. Soalnya kan niatnya kami pengen buat di karton terus buat handmade gitu kan, Pak. Cuman susah gitu. Soalnya lingkarannya kan ini gede ya, Pak. Jadi kayak Hmm. butuh Ya, benda. paham saya paham. Oke, cukup ya. Kelompok 2 ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terakhir, mau berapa yang belum? Ngaku? Lu? 6 belum? 6. Kelompok 2 gak sih, Pak? Belum, Pak. Kelompok 6. Udah belum kelompok 6? Belum, Pak. Ah, belum Belum, kelompok Pak. 6 benar. Iya, Ara, diem aja Ara nih lagi. Ara, buruan Ra. Screen ya, Pak. Ya, oh Anin nama Ara. Pantes Anin diem-diem aja. Iya, Pak. Ya, jangan lama-lama. Saya mau ngasih ujian nih. Silakan. Bikin apa sih Anin, Ara, Bintang? Monobilat. Oh, apa ini? Dengan monopoli, Pak. Kok kayak monopoli ini? Ya. Oh iya, benar. Iya. Lanjut, ayo. Nin.
Ara. Dia si Anin sama Kelia lempar ke Oh ya orang. udah. Nih kan ekspektasinya itu kayak papan catur juga. Jadi kita buat monopolinya itu di atas papan catur. Jadi bisa kebuka, bisa ditutup gitu Pak. Kayak koper gitu kan, kebagi dua. Nah ini saya buat contohnya itu ekspektasi kita. Ini tampak bawahnya. Jadi atasnya itu kan permainannya. Nah ini bawahnya ini kayu. Nah kayunya ini jadinya dibagi dua, ada kerangka, ada dua kerangka gitu persegi panjang, yang kanan sama yang kiri. Karena fullnya itu 40 kali 40 cm, jadi satunya itu 40 kali 20 cm. Nah, pas kemarin kita mau buat, ekspektasi kita itu, kita udah buat dua kerangka ini. Tuh. Tapi Ternyata nyatanya, coba next nih. Nyatanya ternyata kita judi itu susah haram. banget Pak buatnya. Jadi yang pertama ini kita lihat kayunya dulu, terus beli kayunya. Kita beli kayunya itu udah dipotong 40 cm. Next nih, Keren. Anin pakai jigsaw. ya Pak Anin jago Pak, banget Pak sama Salwa. Saya bagian tunggu ngetik. Pak. Habis itu kita ukur lagi. Jadi kan yang 20 cm tadi, yang tadinya kita beli 40 cm, itu kita potong lagi yang 20, buat 20 cm-nya. Nah, next. Nah, kan kita pengen nyambungin kerangkanya ini, Pak. Pertama tuh kita coba pakai cara yang di samping ini, Pak, yang 45 derajat. Sampai kita minta Ya, tolong ke ternyata Paris buat ganti gergajinya 45, yang 45 derajat. ya. Kayak gitu. Nah, ternyata susah banget, Pak. Jadi kayunya aja ukurannya sebenarnya nggak jelas. Terus pas kita gergaji lagi, nggak jelas juga. Jadi pas disambungin, nggak nyatu gitu, Pak. Nggak pas. Nggak seperti yang kita harapin. Ya, Nah, terus kita terus coba lagi. Mungkin jangan yang 45 derajat, tapi pakai cara next nih. Nah, ini Pak. Jadi menyambungkan kayu yang kayak gini contohnya. ya, betul. Tapi ternyata Judi kurang itu rapi haram. juga hasilnya. Jadi nempelnya menurut saya juga agak kurang sih, Pak. Dan satu hari itu jadinya cuma bisa nyambungin satu. Jadi Ya, cuma oke, satu saya sudut tangkap, saya doang tangkap. yang bisa Ya, saya tangkap. ditempelin. Ya, oke. Ada lagi. Nanti ya, Jadinya, ini ketemu saya ya. Hari oh apa ya kerja siap, biasanya? siapa? Mungkin Kerja yang biasa kerja apa yang lain kerjanya? ada. Kita tiap Biasanya hari hari tahu. Kamis Jumat Rabu sih, Nah, Rabu Kamis. ada bor kan di lab ya? kemarin Belum tahu sih, Pak. ada gak Kayaknya sih? ada deh Bor, Pak. mata bor ada kan ya? Kalau Matabor saya nggak tahu Pak. Nah, ya udah oke deh. Nanti ya. Ini saya dapat idenya nanti. Oke, Iya, Pak. cukup kelompok 6. Nanti kita ngobrol lagi ya. Udah, Siap, Pak. tanya Patian. Kayaknya udah masuk semua. Bagiin aja lah. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya banyak masukan dan beri masukan dan ngasih nerima laporannya cukup baik. Ketemu lagi nanti di praktek langsung di lab workshop. Sebagian mungkin saya tahu caranya, sebagian juga enggak. Bareng-bareng cari solusi. Saya sering lihat TikTok tentang perkayuan, jadi saya tahu sedikit gitu ya. Dan beberapa alat bisa digunakan tambahan. Misalkan menyambung beberapa kayu, dua kayu jadi satu, L yang lainnya bisa nanti mungkin kita coba elaborasi lagi. Sama ada satu engsel yang bisa membuat papan jadi rata gitu ya. Namanya engsel kodok kalau saya nggak salah ingat namanya. Nah, yang mau pakai engsel tadi yang dua jadi satu silakan lihat-lihat lagi engsel kodok seperti apa biar nanti clear untuk penggunaannya gitu ya. Nanti tolong diberi kabar ke saya jadwal kerjanya hari apa, jam berapa. Nanti saya udah share jadwal saya ke siapa ya? Ke Kori apa ke siapa ya? Untuk Udah jadwal ke Kori ya saya, Pak. kemarin ya, jadwal Iya, Pak. ngajar saya ya. Saya karena udah nggak ada algoritma, pagi sudah kosong di Selasa dan Kamis, sisanya masih ada semuanya. Jadi nanti diatur lagi. Misalkan kalian mau Pak, saya Selasa pagi, boleh, nanti saya temenin gitu ya. Kita ngobrol diskusi lagi untuk penjadwalannya gitu ya. Jadi hari ini cukupkan, kita ketemu lagi pekan depan.
kerja mandiri di lab, dan pekan depan sudah ada laporan untuk instrumen kelayakan dan validasi ahli materi media. Gitu ya. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Terima kasih, satu Pak. lagi, Pak. Mau nanya. Kenapa, Kori? Itu kalau misalnya besok tuh, kalau misalnya lab bisa dipakai itu boleh ini nggak Pak? Langsung kerja mandiri? Boleh. Labnya bisa pakai, dia boleh nggak apa? Emang nggak bisa ada apaan? Kan masih dipakai, takutnya masih dipakai buat UTS gitu kan Pak. Nah, Emang dipakai buat UTS ya labnya? iya Pak, kemarin tuh juga kita juga sempat UTS di situ Pak. Oh ya, kalau emang kosong boleh kok, nggak apa-apa. Nah, itu kok harus ada Bapak atau sama Pak Aris juga boleh Pak? Besok jam berapa? Belum tahu sih Pak, kita soalnya masih ada ujian juga untuk satu matkul. Oh ya udah, besok pagi saya bisa sampai siang jam 1 ngajar kelas. Jam 1 kosong sih. Soalnya tadi anak mahasiswanya angkat tangan untuk kuliah besok. Jadi besok kalian kosong kok. Kalau emang mau saya temenin. Cuma sampai jam 3:30 mungkin ya besok ya. Oke Pak, berarti kalau Oke. misalnya besok bisa, saya kabarin Berkabar Bapak. aja ya. Oke Pak, terima kasih Oke. Bapak. Ya, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.